Mantap. Belum pernah atas badminton, atas tenis. Oh, kita kilas kapur, lagu di motor. Iya, karaoke. Yes. Apa? Jangan tinggalin. Bagus Mas Ian ke Beladi itu tinggalin. Kayaknya artinya ya, Beladi itu motor. Palu itu Pak Sekda, anu di pinggir jalan katingali. Anu di pinggir jalan katingali. Siap. Palu itu tuh. Siap. Lalu itu pami tadi itu teh pami urang kalangkung pada arah Cileunyi. Lalu itu teh katingali. Siap. Gimana tempat katingali sih? Tapi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, destinya Pak Sekda. Yang pertama barangkali menjadi aneh, kenapa saya ngajak ke sini? Sebenarnya saya ngajak ke sini tuh ingetin semua. Ingetin apa? Ketika lewat jalur Cileunyi menuju arah Sumedang, menuju arah Bandung, di kanan tuh kumuhnya luar biasa. Sehingga saya ingetin pada para birokrat di provinsi ini, saya bilang jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame. Saya ingin ke Jawa Barat kembali sesuai dengan fitrah penciptaannya. Jawa Barat itu diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, kan begitu? Jawa Barat itu adalah sepenggal tanah dari surga. Tiap hari kita ngomongin surga. Saya tuh kadang aneh. Tiap hari kita ngomongin surga. Setiap hari kita ingin masuk surga. Setiap hari cerita surga. Semua orang cerita surga. Tetapi kita telah menjadikan surga yang diciptakan oleh Allah dinerakakan oleh kita. Surga yang diciptakan oleh Allah, surga dalam tanda kutip, surga di dunia yang indah ini, hamparan yang indah ini, oleh kita dinerakakan, oleh kita, oleh para birokrat, oleh rakyatnya, dibikin jadi neraka, dibikin jalannya hancur, dibikin drainasenya berantakan, dibikin jaringan air sungainya kotor, dibikin sungai-sungainya penuh dengan sampah, dibikin got-gotnya warna hitam, dibikin jalannya macet, dibikin orangnya setiap hari bertengkar marah jadi neraka. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara. Waduh, baik, mantap. Channelnya Buka Suara lagi buka Instagramnya Pak Deddy Mulyadi saat KD melantik ASN. Beliau ditemui oleh dua pemuda warga untuk mencarikan kerjaan. KD mengutus ajudannya untuk memberitahu bahwa bisa bekerja dan bekerja jadi seragam binaan Pemprov. Nah, ini Pak Wakil Gubernur yang bisa bekerja juga dan tentunya berkolaborasi dan tupoksi pembagian tugas yang sangat tepat. Artinya untuk simpang siur di luar sana antara keseteruan Sekda dan Wakil Gubernur itu hanyalah giringan opini supaya ada kerenggangan antara KDM, Wakil, dan Sekdanya. Padahal mereka sudah baik-baik saja dan sudah berdamai. Dan ini kerja mereka sebetulnya berbagi tugas, berbagi peran untuk mengedepankan, mewujudkan Jawa Barat yang istimewa dan tentunya pro terhadap kepentingan rakyat. Jadi mohon untuk para luar di sana jangan memperkeruh suasana kembali kondisi-kondisi yang sudah damai saat ini gitu. Kita lihat nih, mereka saat berdampingan, akur, tidak ada masalah. Pak Sekda, Pak Herman, dan Pak Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Dan di sini ya, Pak Sekda Pemanasan, dia kerek pemanasan katanya. Kerek pemanasan dalam rangka bebersih di bawah kolong jembatan Cileunyi. Ya, putaran kedua sudah. Putaran pertama 2 hari kemarinnya. Wah, iya pasukan diharumna namina pasukan kuning, pasukan khusus ya Pemda Provinsi Jawa Barat urusan kebersihan. Ya, alhamdulillah kemari sudah dimanfaatkan ya tempat ini untuk pelantikan eselon 3 jeung eselon 4. Lancar, langsung langsarnya. Nah, ya perwakilan Nana. Dan hari ini kita lanjutkan lagi pemanasan Nana, kangge melanjutkan bebersih di sayap barat dan sayap timur. Alhamdulillah, tuh sampahna. Nah, tinggalkan tak sampahna tak.
Geus di wadahan saware nadi geus diakut. Anu sawarena ieu can diakut, sekedap diri diakut. Di Pali Wetan oge sami sudah dicek barusan pasukan kuning bergerak, sudah mulai lecir sekarang. Jadi target pertama lingkungan ya jembatan layang atau flyover Cileunyi lecir. Nah, tinggal putaran berikutnya. Nah, putaran berikutnya yang tidak kalah seru kita akan tata kaki limanya. Tadi terus ngadu bako dengan kaki lima jeung supir angkot sanes kanten di situ. Semuanya menyambut baik. Jadi harapan Bapak Aing ya Kang Deddy Mulyadi, harapan Pak Gubernur, harapan Pak Wakil Gubernur kita akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan ya seputar jembatan flyover Cileunyi ya menjadi kawasan percontohan untuk kebersihan. Ya, dan ASN yang hadir di sini menjadi motor penggeraknya. Keproker ASN. Keproker pasukan kuning. Bertarung. Atur nuhun kawan-kawan sadananya. Mangga. Kembali lagi di channel Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Dengan yang utuh dari negara. Bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Sampurasun warga Jawa Barat, warga Jabar. Kembali lagi di Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini tanggal 4 Juli 2025, opini seorang disabilitas akan membahas tentang pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan terkait Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi secara unik dan out of the box banget nih pelantikannya itu di kolong jembatan. Wah, gimana nih ceritanya sampai bisa seperti itu? Nah, teman-teman online, sahabat Buka Suara, teman-teman netizen, sebelumnya mohon di subscribe ya channelnya saya di Zulhamka Kadir 23 untuk YouTube-nya. Kalau untuk TikTok-nya KDM 1 Anto, Instagram-nya Zulhamka_Julianto_Kadir. Mohon bantuannya ya teman-teman semua untuk di like, comment, dan share, dan subscribe, follow juga untuk membangun kepercayaan diri dari seorang penyandang disabilitas yang sedang ingin meningkatkan karyanya dalam dunia perkontenan khususnya di YouTube channel saat ini. Dan memang ceritanya untuk topik yang akan tentang perpolitikan, dan mudah-mudahan teman-teman dari penonton, para netizen saat bersantai dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk di like, comment, dan share. Kita lihat nih pemberitaan-pemberitaan yang lagi hangat, judul-judulnya macam-macam nih. Ada lantik ASN di kolong tol Cisumdawu, Deddy Mulyadi sindir buruknya fasilitas ataupun banyaknya sampah dan tata ruang yang tidak layak huni. Lalu ada juga Gubernur Jawa Barat lantik pejabat di bawah kolong jembatan, dan Gubernur Jawa Barat KDM pilih kolong jembatan tol Cisumdawu. Alasan Deddy Mulyadi lantik pejabat Jabar di kolong jembatan. Wah, ini sebetulnya sangat esalanti. Ajakan seruan dari Pak Deddy Mulyadi ini kepada para ASN yang baru saja dilantik untuk bisa melihat secara langsung, ini opini saya ya, terkait opini seorang disabilitas di channelnya Buka Suara. Pak Deddy Mulyadi ini langsung mengajak para jajarannya, para bawaannya di jajaran Pemprov untuk tidak lagi bersantai-santai bersifat administratif, dan mungkin para bayangan dari staf para ASN itu harapannya mungkin dilantik di hotel mungkinnya, ataupun di gedung sate misalkan, atau di tempat-tempat yang lebih layak. Dan ini sebetulnya pernah ada sindiran dari Pak Ono Surono yang wakil DPRD Jawa Barat ya, yang menyatakan kalau kegiatan di pinggir kali, di mana, nggak usah di hotel. Dan ini benar-benar diwujudkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Karena apa? Memang mengefisiensikan sebuah anggaran yang tepat
daripada dialihfungsikan, direlokasikan anggaran tersebut daripada anggaran tersebut seremonial semata, lebih baik dialihkan ke yang lebih bermanfaat dan untuk kepentingan rakyat, dan ini sudah terbukti terwujudkan. Nah, ada hal yang poin yang mau disampaikan adalah selain ibu kota Jawa Barat itu adalah kan kota Bandung ya. Tuhan menciptakan Bandung ketika sedang tersenyum. Nah, statement yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa. Kita harus tanah Jawa Barat ini, kota Bandung khususnya Jawa Barat, itu surganya untuk tempat-tempat destinasi, tempat-tempat kehidupan, tempat-tempat keamanan dan sebagainya, dan kita jangan menerakakan lokasi Jawa Barat yang sudah dianugerahi banyak banyak keunikan. Nah, itu jangan dikotori unsur-unsur sampah di mana-mana, tata kota yang tidak benar, dan tidak adanya kepedulian dari pemerintah. Nah, di sini untuk mewujudkan Jawa Barat yang inklusif, Jawa Barat yang istimewa, semuanya harus saling bersinergi, bersatu untuk membangun. Tidak ada lagi, ini bukan ranah kewenangan, ini seperti adanya perpecahan antara Pak Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, dengan Pak Herman selaku Sekda Jawa Barat, yang kami itu selalu melangkahi dari kondisi jabatannya Wakil Gubernur. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas di lain cerita. Kondisi kemarin itu sangat menarik sekali dan patut dicontoh, unik, out of the box, pokoknya mah menurut saya seperti itu. Dan ini saya mau membacakan pemberitaan tentang Gubernur Jawa Barat lantik pejabat di bawah kolong jembatan dan soroti jalan nasional yang kumuh. Nah, kita bacakan ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik dengan aksi yang tak biasa. Kali ini Deddy Mulyadi melantik pejabat di kolong jembatan jalan nasional yang terlihat kumuh dan tidak terawat. Nah, wargi Jawa Barat yang khususnya melewati atau yang daerah sana saling gotong royong ya, merawat, menjaga sepenuhnya. Itu berada di bawah wilayah yang penuh sampah. Jangan pernah buang sampah sembarangan, dan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau mantan ya harus dibuang ya, jangan dibahas-bahas lagi. Bercanda burawan. Dan minimnya pencahayaan. Akan tetapi di tangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, lokasi itu disulap menjadi panggung kecil untuk menyampaikan. Ya, halo wargi Jabar, mohon maaf ya, kontennya tadi sempat terhenti karena memori handphonenya habis. Mohon maaf sekali. Intinya sih salut untuk Pak Deddy Mulyadi yang sudah memberikan langkah yang konkret, langkah yang menunjukkan aksi nyata, menunjukkan bahwa ada empati dan respect terhadap lingkungan, langsung dilibatkan saat pelantikan ASN di kolong jembatan, supaya ASN-ASN ini tetap tergetar hatinya bahwa bukan lagi kemewahan yang akan didapatkan, tetapi di sini ASN adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya untuk segera diupayakan dimudahkan. Jadi sekarang ASN itu tidak boleh lagi kerja malas-malas, tetapi harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja optimal untuk pemenuhan kebutuhan dari rakyat Jawa Barat khususnya. Sampai sini dulu channel Buka Suara. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Tentunya di subscribe sebanyak-banyaknya ke teman-teman, di-sharekan kalau kamu suka dengan channel penyandang disabilitas. Dan mohon maaf baru di-upload hari ini tanggal 5 Juli ya. Tadinya rencananya mau hari kemarin karena kemarin sibuk, jadi ada kegiatan, libur kerja sih sebetulnya. Nah, sekarang saya mau kerja dulu. Sampai ketemu di channel berikutnya. Sampurasun. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ya.